niku banyak sekali yang depresi ngoten lho, postpartum depresi. Jadi baby blues lah istilahnya. Niku memang setelah saya melahirkan dan jadi ibu, kula memahami gitu, kenapa kok ada ibu yang sampai membunuh anaknya, sampai bunuh diri. Kula paham gitu, kenapa kok bisa sampai gitu. Soalnya memang sekalut itu kadang seorang ibu yang nggak bisa dimengerti gitu loh perasaannya. Jadi mungkin perlu disampaikan aware kepada para suami untuk lebih peduli ketika istrinya baru melahirkan, atau lebih lebih dan itu kayaknya yang udah punya anak pasti ngerti deh. Ada yang udah punya anak? Di bawah Oke. Itu baby blues ya. Baby blues nggih. Jenengan pun ada anak? Belum. Belum aja nikah. Oh nikah belum. Itu perlu sekali diperhatikan nanti. Berarti peran suami memang sangat Nggih. Jadi memang suami niku peka lah harusnya, pada saat itu betul-betul harus peka dan betul-betul harus sabar. Karena kadang kita sendiri niku tidak memahami dinamika yang ada di dalam diri ngoten. Tiba-tiba kok nangis sendiri, tiba-tiba capek, takut ngoten lho. Merawat anak niku takut, terutama kalau anak pertama kan belum pengalaman. Takut ngoten. Menyusui itu kadang juga drama, tidak langsung bisa anak niku. Kadang dia nggak bisa, kadang nggak mau, banyak dramanya. Jadi harus sabar. Okay. Jadi kesabaran suami nggak hanya untuk 9 bulan waktu dikandungnya, tapi setelah melahirkan itu justru. Dan ketika kita mendapati suami itu kok bersedia terlibat dalam pengasuhan, misalkan bersedia belajar ganti popok, bersedia belajar untuk menidurkan anak, niku luar biasa sekali. Kayak merasa betul-betul diperhatikan, niku itu sumbangsi yang sangat besar untuk seorang ibu baru terutama. Dan kemungkinan ibu-ibu yang di luar sana yang sampai stres kayak gitu memang peran suami kurang. Mungkin kalau suaminya kerja ya pripun nggih, kita tidak bisa menyalahkan. Cuman ketika ada waktu pulang kerja, sebisa mungkin harus hadir, harus terlibat dalam pengasuhan, harus memperhatikan, karena itu yang dibutuhkan seorang ibu. Kalau aku bisa melewati fase itu karena Mas Rifkil sangat mencoba sekali membuat saya itu nyaman sejak hamil. Kemudian ketika melahirkan, saya bisa melahirkan dengan lancar. Bahkan ketika hamil, riwayat kehamilan saya itu bagus semua, tidak pernah ada masalah. Jadi nggak pernah ada yang namanya ketubannya kenapa lah, atau misalkan kelilit tali pusar lah, atau misal bayinya kurang tumbuh lah, kurang, kan biasanya enten nggih, bayinya tidak berkembang, atau misalkan bayinya berat badannya kurang. Itu selalu ada, bahkan banyak dialami oleh ibu-ibu yang hamil, terutama hamil pertama. Tapi kalau tidak pernah mengalami itu. Dari hamil kalau selalu setiap bulannya check up dan itu selalu bagus. Kemudian waktu melahirkan, padahal saya senam yoga itu hanya beberapa kali karena kan sibuk kesana kesini waktu hamil, tidak sempat untuk rutin senam yoga. Padahal itu dianjurkan. Belajar nafas niku penting supaya ketika kontraksi tidak panik. Niku penting sekali, kita memberdayakan diri, mencari ilmu, pergi ke bidan, nanya-nanya, niku penting. Jadi tidak hamil, pokoknya hamil, nanti melahirkan tiba-tiba ada kendala disuruh operasi. Biasanya kan begitu. Tapi kalau mboten, kalau selalu berusaha memberdayakan diri, dan Mas Rifkil support, membuat saya nyaman sampai melahirkan pun, dan itu cukup cepat saya melahirkan. Kontraksi itu jam 2 dari pagi, subuh jam 6 kontraksi, kemudian maghrib kontraksi sampai maghrib itu pembukaan 3, jam 1 malam lahir. Niku termasuk cepat, lahirnya secara normal. Dan itu didampingi selalu oleh Mas Rifkil. Jadi Mas Rifkil selalu di samping saya. Mbah kula niku kesakitan seperti apa, beliau selalu ada di samping saya. Dan tapi kalau sudah komitmen dari awal Mas, memang melahirkan normal itu sakit. Tapi kalau pengen banget melahirkan secara normal. Jadi kalau misalkan saya kesakitan, jenengan harus menguatkan saya, jenengan jangan nggak tega, ya udahlah kamu operasi saja, kan biasanya ada begitu, yang nggak tega. Kalau berkomitmen pengen normal, jadi ya sesakit apapun itu Mas Rifkil selalu support, kemudian akhirnya bisa lahir secara normal. Lalu setelah melahirkan itu ada yang namanya postpartum depression. Postpartum depresi ini dialami hampir setiap ibu, meski tidak semua, tapi sebetulnya kalau juga rada mengalaminya. Cuman karena suami support, ketika saya capek, ketika saya merasa aneh dengan perubahan badannya sedemikian rupa, Mas Rifkil selalu memaklumi. Dengan misalkan ya mohon maaf kadang bau badan, terus kayak bingung, jadi lola. Betul. Itu dialami oleh
kebanyakan ibu tidak bisa berpikir, insecure. Niku dialami oleh kebanyakan ibu setelah melahirkan, tapi beliau tidak pernah mempermasalahkan itu, tidak pernah mempermasalahkan bentuk badan saya yang belum kembali seperti semula, tidak pernah mempermasalahkan saya yang mungkin dalam mengurus anak belum sebaik yang seharusnya. Beliau selalu mensupport dan memaklumi. Niku penting untuk dimiliki oleh para suami.